أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Suara ini aja, lagi sholat aja. Jadi nanti kalau main-main ketahuan. Masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Misalnya mana? Nggak ada jumpa lagi. Misalnya nggak ada tuh. Ini nggak kuatnya. Bener. 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 Hah? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bina'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami muliakan yaitu ada Bapak Al-Ustaz, yaitu Ustaz Amri MA, Ustaz Nur Adi MA. Yang kami muliakan juga ada Bapak Dr. Dani selaku wakil dua yayasan. Yang kami muliakan juga yaitu ada Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Al Terpadu Medan, yaitu Bapak Bambang Hardian Darmaning SPD. Yang kami muliakan juga ada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al Terpadu Medan, yaitu Bapak Abdul Hidayat SPD. Dan yang kami muliakan juga ada Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Ulum Terpadu Medan, dan beserta staf jajaran yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami muliakan pemateri penceramah, yaitu Al-Ustaz Dr. Imamul Muttaqin MA, yang insya Allah pada siang hari ini kita akan mengkaji dan membahas tentang yaitu hisab dan ruqyah. Maka daripada itu, sebelum acara kita mulai, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah. Alhamdulillah hujan, Allahumma salliban nafi'an. Mudah-mudahan hujan mendatangkan rahmat dan keberkahan kepada kita. Mari kita awali kajian pada siang hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz kami persilakan tanpa waktu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak lagi puasa, agak lemas. Kalau hendak pergi ke kota Parapat, jangan lupa membeli buah nanas. Bapak Ibu guru yang menjawab salam Ustadz dengan penuh semangat, Ustadz doakan puasa Ramadannya tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama kita yang telah memberikan kita jalan kemudahan di dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Yang kami muliakan Al-Mukarram Dr. Dani Adrianto selaku pihak Yayasan Al-Ulum Terpadu Medan, Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Hadi Amri MPD juga selaku pihak yayasan, Bapak Ibu Kepala Sekolah serta pegawai dan para ibu-ibu bapak-bapak guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita nikmat keringanan langkah, sehingga tanpa terasa pada hari ini puasa Ramadan kita sudah sampai 10 pertama. Maghfirah yang sudah betul-betul mudah-mudahan kita raih. Selawat bertampaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaat beliau kelak nanti pada yaumul qiyamah. Bapak Ibu guru, para asatidz dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini saya dimintakan oleh sahabat saya Al-Ustaz Al-Mukarram Nur Hadi Amri MPD untuk memberikan materi terkait dengan hisab dan ru'yah. Materi hisab dan ru'yah ini selalu muncul itu di 3 bulan Qamariyah. 1 bulan Ramadan, yang kedua bulan Syawal, yang ketiga bulan Dzulhijjah. Kenapa 3 muncul di 3 bulan ini? Karena ini bulan ibadah. Dari mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya. Kemudian bulan Zulqaidah itu dia tidak menggunakan ru'yah hilal. Tapi di 3 ini karena ini bulan ibadah dia. Makanya antara hisab dengan ru'yah itu, hisab dan ru'yah, 2 kalimat yang berbeda. Nanti ada lagi digabungkan namanya hisab ru'yah. Makanya Kementerian Agama itu dia punya PHR namanya, Badan Hisab Ru'yah. Dia bukan Badan Hisab dan Ru'yah, karena satu padu. Kenapa? Karena dua-dua digunakan.
untuk apa? Untuk menetapkan awal bulan Qamariyah. Nah, sebelum kita masuk definisi hisab dan ru'yah itu, Bapak Ibu, ini saya akan sampaikan materi ini dengan penuh bahasa yang mudah dan simpel, sehingga nanti secara teori untuk Syawal ini Bapak Ibu bisa tentukan. Oh, berarti Syawal nanti satu Syawal jatuh tanggal sekian. Saya kemarin agak bimbang satu Ramadan. Sampai-sampai jadwal tarawih saya akhirnya batal. Padahal sudah logis saja. Karena menunggukan sidang isbat ini terlalu lama. 2 menit lagi belum Isya, itu baru Menteri Agama keluar dari sidang isbat. Baru setelah itu menyampaikan kepada media. Tinggal 2 menit lagi Isya. Yang kasihan itu yang berada di daerah waktu Indonesia Timur. Di sana bahkan bukan lagi sholat Isya, punya siang sholat Isya dengan jarak waktu 2 jam dia. Maka oleh karena itu, ya, pentingnya penentuan awal bulan ini supaya apa? Supaya kita mengerti. Insya Allah nanti Syawal Bapak Ibu sudah tahu dan lakukan secara teorinya sudah tahu. Walaupun secara perhitungannya mungkin agak sulit, karena hisab itu adalah perhitungan secara matematik dan astronomis untuk menentukan bulan itu, posisi bulan. Jadi hisab itu menghitung bagaimana posisi bulan di atas ufuk horizon. Horizon itu apa saya bilang ya? Di atas datarnya mata pandangan kita di ujung laut. Itu dia. Jadi posisinya itu di mana? Dia akan dihitung berapa ketinggian derajatnya hilal atau bulan itu. Sudah. Yang kedua, dihitung berapa sudut elongasi. Elongasi itu kemiringan. Kalau saya ilustrasikan, inilah dia ufuk horizon. Sudah. Bulan hilal dia naik. Matahari tenggelam di bawah, bulan di atas akan membentuk sudut kemiringan. Bulan kemari. Itu berpengaruh terhadap nampaknya hilal. Itu pun nanti dia dihitung. Ya. Nah, berdasarkan perhitungan yang terbaru, ada namanya MABINS. MABINS itu Menteri Agama Brunei, MA MABINS, MA Menteri Agama Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura. Sekarang kriteria penentuan awal bulan itu sudah berubah. Kalau dulu indikator yang dia bisa dilihat itu minimal 2 derajat, sekarang naik 3 derajat. Itu dia. Dengan sudut elongasinya antara bulan dengan matahari 6,4 derajat. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu ini, sekarang kita banyak sudah buka aplikasi saja. Tinggal ketik di Google, ya, aplikasi penentuan awal bulan Qamariyah. Kalau sudah ditentukannya di situ tinggi hilalnya berapa elongasinya, kalau dua-dua nggak terpenuhi, ya, jadi umpama yang tinggi yang minimal 3 derajat, 2 derajatnya tapi nggak terpenuhi, tingginya 3 derajat, tapi sudut elongasinya dia di bawah 6,4 derajat, nggak terpenuhi juga. Jadi dua-dua ini mesti terpenuhi, Pak. Itu dia. Nah, yang bimbang kita, termasuk saya sebenarnya, yang bimbang saya kemarin itu adalah ketika penentuan awal bulan Ramadan, ya. Selain daerah paling barat Indonesia yaitu Aceh, Sabang, itu semuanya Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Kalimantan di bawah ketinggian hilalnya 3 derajat, maksimal 2. Di Aceh itu 3 derajat. Makanya saat penentuan atau konferensi pers kemarin, Menteri Agama lama keluar dari konsep isbat. Kenapa? Menumbuhkan
yang melihat hilal di Banda Aceh, diutus sebuah orang dari Jawa Timur untuk hadir di Banda Aceh. 2 orang. Rupanya ternyata saya sendiri bapak-bapak saat itu saya sudah prediksikan 2 Maret. Kan semua seluruh Indonesia nggak nampak hilalnya. Saya prediksi itu. Makanya saat di rumah itu saya santai-santai. Ambillah itu 2 Maret ini. Nah, ternyata rupanya yang 2 orang diutus dari Jawa Timur ke Aceh sana, nampak mereka nak hilal itu. Nampak mereka nak bulan sabit itu. Begitu nampak via telepon dan segala macam, Menteri Agama langsung keluar dari Uzbekistan. Langsung mengumumkan ruang 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Jam sudah menunjukkan jam 19:50, 2 menit lagi sudah isya. Tak mungkin saya berangkat dari Masjid Muslimin Teladan menuju ke Jalan Pancing. Akhirnya saya telepon, mohon maaf tak sempat lagi 2 menit lagi isya. Karena mengumumkan yang di Aceh itu, ternyata di Aceh nampak. Makanya ada istilah teori itu namanya wilayah hukum di Indonesia, apa itu? Wilayah hukum Indonesia. Jadi ada sekitar 130 titik di Indonesia itu yang akan disebarkan Kementerian Agama untuk menyaksikan bulan atau hilal itu. Dari 130 titik ini, 1 saja yang nampak hilal berlaku untuk seluruh Indonesia. Itulah dalam teori ilmu falak namanya teori wilayah hukum atau wilayah hukmi. 1 saja nampak itu akan berlaku ke seluruh wilayah yang berada di Indonesia. Itu dia. Nah, itu terkait dengan ruqyah. Jadi ruqyah itu memang proses untuk penampakan hilal. Dia melihat langsung. Itu dia. Nah, ormas-ormas Islam yang menggunakan metode ruqyah ini salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Yang kedua Al-Wasliyah. Yang ketiga Persis. Ya, ini memang ruqyahnya itu betul-betul mereka utamakan. Tapi sebenarnya bukan hanya ruqyah saja, semuanya sudah sama menggunakan Islam juga. Makanya sebelum di ruqyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, mereka menghitung juga sebenarnya. Tapi kapasitas hisabnya itu masih di bawah ruqyah. Artinya, ketika sudah dihisab dan sudah kemudian di ruqyah nampak dia, tetap ruqyah nomor 1. Di situ dia. Nah, yang kedua adalah hisab yang saya katakan tadi. Hisab itu memang menghitung posisi bulan itu sudah sampai mana ketinggian dan elongasinya. Di situ dia. Dan sistem perhitungan itu pun sangat-sangat banyak, Pak. Ya, di Indonesia itu biasanya ada temu atau pertemuan ahli falak se-Indonesia sebelum bulan Ramadan. Itu ada sekitar hampir 20 sistem hisab yang digunakan untuk menentukan awal bulan ibadah Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Di antaranya ada sistem hisab Sulamun Namiraini namanya. Itu ulama Indonesia. Nah, ada juga sistem hisab yang dia berasal dari barat. Jadi nggak semuanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sistem perhitungan itu ternyata barat juga dipakai. Ada Ayuram. Ini yang sering dipakai dalam rumus untuk menghisab bulan. Ada sistem Genius. Sistem Genius ini juga sering dipakai dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Ini kalau tidak salah saya, apakah masih mengajar Ibu Erin Hasan? Masih. Beliau membuktikan betul saja. Ya. Beliau biasa menggunakan sistem hisab namanya sistem Genius. Beliau itu ya. Kalau saya menggunakan perhitungan sistem Al-Bar, Kementerian Agama menggunakan sistem hisab namanya itu adalah sistem hisab menggunakan data atau tabel. Ya, jadi banyak sistem hisab itu sampai 20 yang digunakan. Begitu nanti dihisab,
Nampak berapa tinggi hilal masing-masing. Itu dia. Dan rata-rata itu nggak jauh berbeda. Yang paling berbeda itu derajat depan mereka itu paling menit sama detiknya. Kalau kita ibaratkan Bapak, ini arah kiblat Masjid Al-Murni kan sekitar 292 derajat, 16 menit, 14 detik. Nah, derajatnya itu nggak jauh berbeda, tapi biasa yang berubah itu adalah menit sama detiknya. Itu makanya disatukan seluruh arah kiblat yang ada di Kota Medan 292 derajat dengan menggunakan kompas. Tapi kalau menggunakan alat modern namanya teodorik, dia sampai akurasinya menit detiknya pun ada nih. Kalau kompas dia nggak ada menit detiknya, dia cuma ada angka 280 derajat, 281 derajat, 282, 292 derajat, 295 derajat. Dia tidak punya menit dan detik dia. Nah, dalam perhitungan sistem hisab itu yang berbeda terkadang hanya dalam bentuk menit dan detiknya saja. Nah, di situ dia. Artinya dirahmati oleh Allah dan dijadikan syariat Rasulullah SAW. Ya, maka oleh karena itu, ya, dalam penentuan awal bulan ini yang menggunakan sistem hisab murni tidak lagi meruqyah. Artinya hisab itu adalah penentunya itu adalah Ormas Muhammadiyah. Jadi kenapa dia bisa berbeda? Karena perbedaan mengikuti penentuan awal bulan. Sekarang Pak, ya, udah berubah ini. Ya, udah berubah. Nabis tadi ya, Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kementerian Agama, kemudian juga Nahdlatul Ulama, Persis Awasnya sudah merubah penentuan awal bulannya. Minimal tinggi bulan 3 derajat. Dulu 2 derajat. Nah, Muhammadiyah juga sudah merubah penentuan awal bulan dulu dengan menggunakan sistem wujudul hilal. Yang penting, ketika tinggi hilal itu 0 derajat dengan sistem hisab, besok sudah awal bulan. Itu dia. Itu makanya kemarin kita berbeda. Kenapa? Begitu dihisab, Bapak-bapak, umpamanya kita kemarin itu hari Jumat ya, hari Jumat. Kalau seandainya sistem hisab menyebutkan tinggi hilal 2 derajat, ya Bang, tinggi hilal 2 derajat. Sementara Indonesia menggunakan tinggi hilal minimal 3 derajat. Itu berarti Indonesia, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasiyah itu satu Ramadan 2 Maret. Contoh. Tapi Muhammadiyah dia itu minimal 0 derajat saja, besok sudah bulan baru. Itu dulu begitu hilal. Itu yang menjelaskan dua perbedaan. Sekarang Muhammadiyah sudah punya sistem yang baru namanya KHGT, kriteria Hijriah global tunggal. Kriteria ya Hijriah global tunggal ya. Jadi sistemnya itu dunia ini sudah satu matlak ya kan. Satu matlak itu artinya satu hari satu tanggal itu berlaku untuk seluruh dunia dengan tinggi hilal minimal yang saat itu juga sama dengan di Turki minimal 5 derajat. Elongasinya tadi minimal 6,4 derajat. Itu dia. Elongasinya bukan 6,4 derajat, minimal 8 derajat ya. Jadi masing-masing sudah berubah kriteria. Perubahan ini Bapak, apakah konsep ini ada pada masa Rasulullah? Tidak. Ini semua adalah ijtihadiyah. Hanya kalau orang syariah dia mengerti apa yang selalu diijtihadkan itu mana yang kita pilih, dua-duanya itu benar. Itu dia. Ya, yang tak benar itu adalah yang tak puasa. Itu yang tak benar itu. Sampai awal udah kapan Ramadan, kapan Syawal, rupanya tak puasanya. Mana yang mau diikuti dua-duanya silakan, karena itu ada ijtihadiyah dalam usul fikih. Ya, kalaupun salah umpamanya
masih dapat pahala 1. Benar dapat 2. Salah aja dapat 1. Kenapa? Karena proses ijtihadnya tadi itu. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu dan Allah, kalau seandainya nanti ya hilal itu tidak nampak setelah dihitung dihisab, apapun jenis sistem perhitungannya, ternyata tinggi hilal itu minus. Ini ufuk horizon, ufuk margi. Di bawah ini Bu, Bapak, itu dia nilainya negatif. Negatifnya di atas minimal dengan bawah, piringan bulan bawah dengan ufuk horizon ini itu 0 derajat. Kalau di bawah berarti minus. Ya, minus dia. Kalau perhitungan, ya Bapak Ibu ya, kalau perhitungan tinggi bulan itu nantinya minus, berarti 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah lusa. Jelas ya? Kalau lusa berarti kalau seandainya hari Kamis ternyata dihitung Bapak Ibu tinggi bulannya minus, berarti kapan jatuhnya 1 Syawal? Hari Sabtu. Nah, udah bisa kita mencerna ya. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu teori nggak tahu, secara sistem hisab 1 Syawal 1446 Hijriah nanti kan tanggal 29 Maret Bapak Ibu ya. 29 Maret itu adalah 29 Ramadan. Jadi melihat hilal itu Bapak Ibu di setiap akhir tanggal 29 bulan Qamariyah. Tanggal 29 Ramadan, 29 Sya'ban, 29 Zulqa'dah. Nanti ketika mau dilihat dihisab terlebih dahulu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau 1 Syawal ini saya bisa menentukan 75%. Karena secara sistem hisab ya, ternyata tinggi hilal itu dia minus 0 derajat di bawah ufuk. Tanggal 29 Maret ada apa Pak? Coba kalau tanggal, coba tengok HP kita. Ada apa? 29 Maret. Sabtu. Jumat. Betul. Sabtu. Oke. Sabtu ya. Nah, berarti nanti hari Sabtu tanggal 29 Maret ya, secara sistem hisab hilal itu dia di bawah ufuk margi minimal tingginya minus 0 derajat. Kalau sudah minus 0 derajat, mau sistem apapun mau diru'yat pasti gagal. Kenapa? Karena sudah minus, gak akan mungkin nampak. Jadi kira-kira kalau 29 Maret berarti 1 Syawal jatuh hari apa? Yes. Iya. Menggunakan sistem apapun berarti tanggal 1 Syawal tanggal 31 Maret. Kenapa? Diistiqmalkan, disempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 karena secara sistem hisab tinggi bulan di bawah ufuk margi minus 0 derajat. Di tengok pun tentunya tidak akan nampak. Kalau ngomong ya, kalau ormas Muhammadiyah tadi tentunya nggak akan, sedangkan positif saja pun 5 derajat nggak akan diru'yat karena lo bisa. Tapi Ustaz kan itu sudah jelas nggak akan nampak gitu. Yang namanya ormas Nahdlatul Ulama kayak mana pun nggak nampak pun tetap akan mereka melakukan ru'yat gitu. Karena porsi masing-masing gitu. Namun walaupun pada secara perhitungan mereka itu tidak akan nampak juga gitu. Tapi tetap mereka akan meru'yat begitu. Kenapa? Karena kapasitas ru'yat yang mereka miliki itu membawa hisab. Di situ dia. Dengan karena itu, Bapak Ibu dan Allah, untuk Ramadan yang tahun akan datang pun nanti Bapak Ibu juga bisa tahu. Itu dia. Tengok saja nanti berapa tinggi hilal itu. Ya. Silakan cari aplikasi sistem hisab manapun.
sudah banyak di Google Play, sudah banyak di Google. Tengok tinggi hilalnya, tengok sudut elongasinya. Kalau tinggi hilalnya minimal 3 derajat, sudut elongasi minimal 6,4 derajat, dua terpenuhi. Dan ternyata salah satu dari tempat titik kalau yang hilang itu nampak, insya Allah besok awal bulan baru Ramadan Syawal atau Zulhijjah. Tinggal minimal 3 derajat. Itu dia. Ya. Tapi kalau seandainya dia di bawah 3 derajat, seluruh Indonesia sangat-sangat tidak memungkinkan diru'yah. Dengan sudut elongasi yang umpamanya di bawah 6,4 derajat, tinggi di bawah 3 derajat, itu tidak dimungkinkan untuk diru'yah. Maka insya Allah 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah itu akan musanya. Di situ dia. Itu secara teoritis yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, bagi dirahmati oleh Allah, hisab dan ru'yah ini sebenarnya salah satu daripada metode yang satu pagi. Ya, yang satu pagi. Dulu masalah Rasulullah memang tidak ada sama sekali sistem hisab. Tetapi itu muncul pada abad ke-5 Hijriah di saat ulama-ulama munculnya sudah ilmu falak itu dari kalangan orang Islam. Ya. Salah satunya Al-Khawarizmi, Al-Biruni dan yang lainnya. Jadi mereka sudah menguasai ilmu ini. Begitu mereka sudah menguasai ilmu falak ini, muncul terus menerus ahli-ahli falak sampai ke kota Medan. Awal mulanya ilmu falak ini sampai di kota Medan melalui salah seorang guru saya. Lalu sudah almarhum, namanya almarhum Tengku Alimuda. Tahun 2005 sudah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan temannya, guru saya juga almarhum Dr. Mahmudin Nasution MAG, juga sudah meninggal tahun 2007. Maka terus kajian ilmu falak di Sumatera Utara ini semakin diminati, kemudian semakin banyak ahli-ahli falak yang ada di kota Medan ini. Nah, jangan sampai ilmu falak ini mati di Sumatera Utara. Dengan munculnya observasi ilmu falak yang ada di UNSUM, itu semakin menjadikan ilmu falak itu semakin eksis di Sumatera Utara dan semakin maju sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ya, dari perbedaan yang sudah ada, kita bisa nanti menganalisis, ya, kita bisa mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan yang ada di Indonesia. Itu dia. Kalau di tempat lain kita tidak bisa mengikuti yang lain begitu. Saudi Arabia itu menggunakan sistem ru'yah hilal yang murni, tidak menggunakan hisab. Malaysia sama seperti kita. Kita tidak bisa menjadikan Saudi Arabia itu sebagai mantra kita begitu. Kenapa? Karena sistem bumi kita ini, saya masih berpendapat, mungkin Bapak Ibu yang mungkin guru geografi, ada namanya flat earth. Flat earth itu bumi itu datar. Saya sampai sekarang tidak mengikuti teorinya flat earth itu, tapi saya masih menyatakan bahwa bumi itu bulat. Bentuknya bulat, walaupun ada mungkin semacam namanya geoid. Geoid itu ada bentuknya bulat, enggak bulat sempurna, ada lenturnya, ada begini, ada merek segala macam, tapi dia tidak datar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika muncul hilal itu di Indonesia, dia tidak muncul di negara lain. Tapi kalau dia muncul di satu tempat, dia akan nampak ke seluruh wilayah. Di situ dia. Makanya flat earth itu dia agak sulit untuk apa? Untuk menentukan nantinya kapan itu awal bulan. Nah, kalau nanti kita yang ada menggunakan sistem teori bulan bumi ini, ya, dia tidak bisa dilihat di satu tempat, tapi bisa dilihat di satu tempat. Itu menunjukkan bahwa bumi ini masih dikategorikan bahwa bumi ini bukan datar, tapi bumi ini adalah bulat. Karena satu sisi yang ada di barat lingkungan Indonesia
yang bumi yang ada di timur itu nanti malam. Itu membuktikan bahwa bumi ini adalah bulat dia. Hadirin dirahmati oleh Allah dan dijadikan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah pada asasnya kalau sekalian, maka oleh karena itu kita sudah tahu tadi kesimpulannya, ya itu pun saran saya tetap kayak bagaimanapun, ya taati ulil amri. Di situ ya, taati pemerintah dalam hal menentukan awal bulan. Ya mungkin salah satunya itu menjadi tingkat keselamatan kita saja sebenarnya. Ya, karena ada kaidah fikih mengatakan yaitu hukmul hakim ilzam, keputusan pemerintah itu yang mengikat, wajar kalau khilaf, dan dia itu menghilangkan perbedaan di sini dia. Nah syukur-syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu awal Ramadan dengan awal Syawal. Kenapa? Karena metode atau sistemnya berjumpa. Itu dia. Sistemnya berjumpa. Di awal Ramadan sistemnya berjumpa. Kenapa? Tinggi hilalnya 3 derajat, kemudian yang satu juga 5 derajat. Di akhir Ramadan satu sama sistemnya juga berjumpa. Kenapa? Sama-sama minus. Di situ dia. Yang kita khawatirkan nanti dia nggak sama tinggi hilalnya itu. Maka ketika dia nggak sama tinggi hilalnya, terjadilah perbedaan-perbedaan. Itu pun ini dia. Itu pun Bapak Ibu dan teman-teman dalam konteks usul fikih, selagi itu masih dalam wilayah ijtihadiyah yang dia dihasilkan dari proses ijtihad, ya, maka kita tidak bisa menyalahkan yang manapun. Itu dia. Ya, kita tidak bisa mengklaimkan yang paling benar. Kalau salah, sampai kita khawatirkan nanti semacam mushaf ya, mushaf Al-Quran, bacaanku lebih baik, bacaanku tidak baik, sampai dia itu proses mengkafirkan. Jangan sampai seperti itu. Hargai terjadinya perbedaan-perbedaan itu dengan tetap pastinya nanti akan muncul. Karena kita sudah terbuka untuk apa? Untuk perubahan metode. Insya Allah mungkin nanti ke depannya atau 2 tahun atau 3 tahun bisa terjadi nanti dialog untuk mempertaruhkan metode penentuan awal bulan yang ada di Indonesia. Hadirin dirahmati oleh Allah dan dijadikan syafaat Rasulullah SAW. Saya kira sampai di sini terlebih dahulu materi kita tentang hisab dan ru'yah ini semoga membawa manfaat bagi kita, semoga menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa junubihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijdadina wa lijaddatina wa lisanidatina wa limashayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah menjelaskan dan menerangkan tentang hilal dan ru'yah. Perlu kita ketahui juga mengapa beliau sangat ahli menjelaskan ini. Disertasi beliau juga tentang hisab dan ru'yatul hilal. Jadi sedikitnya kita mendapat ilmu tentang itu. Jadi nanti ketika kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan, setidaknya kita mempunyai ilmu itu dan kita tidak tak keliputan kepada apa yang telah kita ikuti. Mudah-mudahan alhamdulillah kita satu Ramadan bersama-sama 1 Maret. Mudah-mudahan juga nanti pada Idul Fitri kita bersama-sama seluruh Indonesia juga merayakan Idul Fitri bersama-sama, tidak berbeda-beda. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen boleh absen Bapak Ibu. Ya, sedang berpikir. Jadi jauh bilang absen.